Shalom. Puji nama Tuhan. Yang mau memuji dan menyembahkan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Katakan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini, sebab karena darah Yesus dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib boleh membawa kita sampai saat ini dan menebus segala dosa kita, segala kesalahan yang telah kita buat. Oleh sebab itu kita layak bersyukur di hadapan Tuhan. Kita membawa diri kita memuji dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di tempat dudukmu kita menyembah Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, dan pengorbanan-Mu yang mulia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah. Kami beri hatiku, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama katakan dari Allah. Kasih, kasih yang terindah. Hati-Mu Tuhan yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami berikan pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Amin Tuhan. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, sama-sama katakan karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu. Haleluya. Kaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
ku kagumi. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan karya terbesar dalam hidup. Nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah ya Tuhan, ini pengakuan kami Yesus, yang ku miliki dan ku hargai. Kau Yesus, sekali lagi sama-sama dengan hatimu, dengan percaya. Karya terbesar, benar Tuhan, Kau berikan karya terbesar dalam hidup kami. Pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, berikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan, dan Engkaulah harta dalam hidup kami Tuhan Yesus, yang tak ternilai. Dan menghargai Yesus Engkau ku kasih. Jemaat bangkit berdiri dengan suara indah, katakan karya terbesar, karya terbesar. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya-Mu Tuhan di atas kayu salib, kami sangat mengagumi karya-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Amin. Nyanyikan ini sebagai penyembahan-Mu Tuhan. Yang selamatkanku, Engkaulah harta kami, harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Kau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk berdoa. Haleluya.
Haleluya. Sungguh ya Tuhan, kami kagum akan Engkau. Kami boleh bersyukur saat ini atas karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang sudah mati berkorban bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Biar kami sebagai umat-umat-Mu, kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki pengharapan, kami boleh memiliki hidup kekal di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan, kami seluruh umat-umat-Mu pada pagi hari ini, kami akan bersyukur, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa jamahan Tuhan yang senantiasa akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya terfokus kepada Engkau. Pusat perhatian kami saat ini hanya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu yang ada di ruangan ini. Biar Tuhan menjamah mereka semua. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kebebasan untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, baik yang memimpin pujian singer, yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, lighting LCD, pelayan perjamuan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan urapi mereka semua, boleh melayani Engkau dengan segala kekudusan dan kerendahan hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan memuji nama-Mu, kami akan mengagungkan nama Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami akan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Cik 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 cik. Halo. Cik cik cik. Puji nama Tuhan. Bangkit bagiku ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Ya Allah dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan lambaikan tangan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik,
sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, saya udah jemaat pakai berdiri, haleluya. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan He is so good to me. Amin. He is so good to you. He is so good to you. Jesus, He is so good to you. Amin. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Amin. Saya rindu saudara. Saya rindu saudara. Katakan sama kanan kiri. He is so good to you. He is so good to me. Amen. Jesus, He is so good to you. Amen. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, sekali lagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Katakan Jesus is so good to you. Jesus, He is so good to you. And sekali lagi. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Masih bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Katakan salam kanan kiri, kamu cantik, kamu ganteng hari ini. Amin. Haleluya. Ya, sukacita sama Tuhan. Sebab Tuhan hadir di sini memberikan kita kemenangan dan sukacita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab oleh darah anak domba Allah kita ditebus dan dimenangkan Tuhan. Haleluya. Dan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasa daya urapinya, dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dari Allah, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh kuasa, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita saudara, kesaksian kita,
iblis dikalahkan. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak Domba. Haleluya. Amin. Katakan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Sekali lagi, oh ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas tinggal di dalammu oleh kuasa darahnya. Aku bebas, ku bebas, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya Tuhan. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dia diberikan kekuatan dan kebebasan oleh Tuhan. Amin. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Kita harus ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat kasih Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ingat kasih Tuhan dalam hidup kita saudara. Sebab Yesus mati bagi kita. Haleluya. Katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kita ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Saya undang jemaat untuk pakai berdiri. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang
kasih menyelamatkanku. kasih menyelamatkanku, Bukan sebagai hakim dunia, Kau berikan rahmat berkorban untuk diriku, Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Serendu jemaat, mari kita angkat tangan kita dan pujikan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ingat kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku, kasih-Mu bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah. Kau mengubah hidupku Tuhan, kasih-Mu selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan sakit dan lukaku, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh, ingat kasih-Nya, ingat kasih Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang amin. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah. Amin Yesus. Ingat kasih-Nya, benar Tuhan, karena kasih-Mu, kasih-Mu bagiku Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat bilur dan darah-Mu Tuhan yang sembuhkan luka kami. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku,
Yesus, kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan karena kasih-Mu. Haleluya Yesus, amin. Benar Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar, oleh karena salib-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau sudah mempersembahkan tubuh, Engkau sudah mati untuk kami, supaya kami yang mati, supaya kami yang binasa ini beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya ajarkan kami, sebagaimana Engkau sudah mempersembahkan korban yang terbaik. Ajarkan kepada setiap kami anak-Mu untuk memberikan korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Secara manusia tidak bisa, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang menyanggupkan, memampukan kami, supaya kami memberi hidup kami yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan mendatangkan berkat buat kami semua. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus yang berkata-katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, seperti kita adakan setiap bulan sekali mengadakan perjamuan kudus, memperingati akan kematian, memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan kali ini supaya kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus memberikan korban persembahan yang berkenan, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 12. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 sampai 12. Kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita supaya kita memberikan persembahan yang baik, persembahan yang berkenan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan apapun yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk benda, tapi nanti saya jelaskan, bukan berarti kita tidak boleh memberikan korban persembahan.
Sebenarnya Tuhan memang tidak butuh persembahan uang, harta, benda kita. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berkekurangan. Dia maha besar, dia maha mulia, dia maha kaya. Mungkin kita dengan korban kita, persembahan kita, kita menyodorkan, kita memberikan harta, uang kita sebanyak yang saudara miliki, masih belum bisa mampu untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, catatan, bukan berarti kita berhenti berkorban, berhenti memberi, berhenti membantu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang saya maksud, kita boleh memberikan korban persembahan, tetapi kita harus hidup, ya, saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita belum berkenan kepada Tuhan, tidak ada artinya sebanyak harta, sebanyak pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita memberikan hidup kita ini sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu di dalam perjanjian lama sering orang atau para imam itu mempersembahkan binatang ternak, lembu sebagai persembahan untuk penghapusan dosa. Tetapi firman Tuhan dijelaskan di dalam ayat yang ke-11. Kita baca ayat 11, di situ dikatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan. Yang saya ingin jelaskan di sini, ya, saya katakan kepada saudara, persembahan lembu tidak akan dapat menghapus dosa sama sekali. Jadi persembahan yang dilakukan oleh orang-orang pada perjanjian lama, oleh imam, sama sekali, ya. Artinya apa? Tidak bisa membuat manusia itu bersih dari dosanya, atau manusia itu berhenti untuk melakukan dosa. Apa yang dilakukan oleh imam, orang-orang di perjanjian lama pada saat itu, hanya mengingatkan kepada manusia, kalau manusia itu telah berdosa, oleh sebab itu imam harus membakar korban persembahan. Sesudah itu umat atau manusia diampuni. Saudara, Allah tidak mau kita ini dikungkung, kita ini ditindas oleh dosa-dosa kita. Tuhan mau supaya kita ini tidak dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita sangat bersyukur karena Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan semua orang yang ada di muka bumi ini. Kalau tidak ada Yesus, kita tidak ada artinya. Kita menjadi berarti karena Yesus mati untuk saudara. Supaya apa? Kehidupan kita ini mengalami keselamatan. Dan kita tidak hidup di bawah hukum dosa atau kita ada di dalam kuasa maut. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kembali ke ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya
inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus. Imam berkali-kali mengadakan pengampunan dosa. Ketika umat Tuhan bersalah berdosa, datang kepada imam supaya mengalami pengampunan. Itu terus menerus dilakukan. Kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus, dia mempersembahkan korban yang baik, korban yang dilakukan tidak berulang-ulang, dilakukan hanya untuk satu kali. Jadi satu kali yang dilakukan, Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Kita dimenangkan, jadi kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali ya, hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita bangga punya Tuhan, punya Allah yang rela berkorban mati untuk saudara dan saya, memberi jaminan, memberikan hidup, memberikan pertolongan, memberikan penyertaan. Siapakah dia itu? Dia itu adalah Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar lewat firman Tuhan ini, supaya kita ini diajak, saudara dan saya belajar seperti kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya sebagai korban yang baik dan korban yang berkenan kepada Allah, yang nanti kita akan memperingati makan minum melalui tubuh dan darah Yesus. Untuk itu sebagai pengikut Kristus, marilah hidup kita ini sebagai korban yang baik. Hidup kita ini sebagai korban yang benar. Hidup kita ini sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Apakah korban yang berkenan kepada Allah? Korban yang berkenan kepada Allah adalah korban yang sesuai dengan keinginan Allah. Korban yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Allah mau. Ingat, maunya kita ini berbeda dengan maunya Allah. Mungkin ada orang yang berkata, kalau saya ke gereja, kalau saya memberikan uang banyak, kalau saya memberikan persembahan yang banyak, saudara yang dikasih Tuhan, persembahan yang banyak mungkin kita menganggap itu sudah menyenangkan Tuhan. Wah, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya katakan belum tentu. Tuhan senang kalau persembahan kita ini, karena Tuhan lebih tahu akan persembahan saudara dan saya. Tuhan tahu keberadaan uang saudara dan saya. Tuhan tahu mana yang benar, Tuhan tahu mana yang tidak benar. Oleh sebab itu marilah kita belajar, saudara yang dikasih Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang baik dan berkenan kepada Allah. Itulah yang dikehendaki, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan ke depan nanti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, untuk semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, memang Tuhan itu gak butuh uang saudara, gak mampu untuk menebus, gak mampu untuk mengembalikan saudara yang dikasih Tuhan. Gak bisa saudaraku.
taruhannya darah, taruhannya nyawa. Tetapi bukan berarti saudara tidak melakukan korban, persembahan, memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Gereja butuh uang, gereja butuh dana. Ketika kemarin lampunya mati, parlet ini mati 2, harus beli, harus diservis, kemudian harus beli satu yang kecil itu 2 biji itu 100.000. Ya, itu saya pasang sendiri kemarin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita perlu juga berkorban. Saya katakan tadi memang gak butuh itu, tapi karena kita masih hidup, kita masih ada di dunia ini, gereja itu butuh, saudaraku. Ini ada yang korban son ini, salon ini jutaan, saudaraku. Ada yang memberi mixer juga, itu korban dari Mas Yulianto. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Di sini ada persembahan 1, persembahan 2, persembahan 1 ini untuk operasional, untuk hamba Tuhan. Persembahan 2 ini untuk operasional gereja, bayar listrik dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, bersyukur nanti ada tamu tanggal 15, 6 orang datang, akan tinggal di sini, melayani selama 2 minggu. Nanti ada yang bawa saksofon, kesempatan nanti Pesa biar belajar saksofon. Karena ada yang dari jurusan musik, ada yang jurusan teologi, ada yang jurusan pendidikan. Nah, nanti mengajar anak-anak, beri pelayanan wanita, nanti kami undang pas ada hadir waktu wanita, semua ibu-ibu yang merasa ibu datang. Yang remaja merasa remaja datang. Itu juga sebagian dari korban. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persembahan yang 1, persembahan yang kedua kita terima dari jemaat. Saya enggak ada masukan, saya bukan pekerja, saya full time pelayanan Tuhan. Masukan tambahan saya endok, ya, saya pelihara ayam. Tapi nanti beli jagung lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kemarin dipinjemi berapa, Panita? 1 juta. Ya. Belum dibayar? Belum. Soalnya kebutuhan terus menerus. Persembahan itu sekitar berapa? 200 ya? 130 itu untuk persembahan untuk gereja. Bukan berarti saya ini bicara masalah uang, tidak. Tuhan kaya, Tuhan besar. Terbukti kita berjalan sampai hari ini. Terus kemudian yang persembahan 1 untuk hamba Tuhan, ya, kami terima itu sekitar 200 kurang lebih. Jadi ini saya sampaikan supaya tahu bahwa hamba Tuhan itu enggak ada gaji, gajinya dari persembahan. Ya, jadi kalau dihitung-hitung saya kalah sama gajinya Victor saya. Jadi di UMR itu hitungannya saudara yang tapi puji Tuhan jemaat setia berkorban di tempat ini, saya hidup sampai hari ini. Ya, ini semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi memang Tuhan gak butuh, saudaraku. Wes, aku gak usah berkorban kepada pendeta. Wes, aku gak berkorban kepada, wah, aku langsungin nang Tuhan. Lalu saudara, ini Tuhan persembahanku uncal loh. Gitu. Tuhan gak menerima seperti itu. Cuma gereja itu perlu pengembangan, perlu peningkatan. Puji Tuhan, setelah belakang selesai, walaupun ya izin saudaraku nyele wanita, tapi puji Tuhan wanita baik, nggak nagih. Ya, sudah selesai kamarnya, nanti bisa ditempati 6 orang. Puji Tuhan ada jemaat yang mau berkorban. Rumah saya bisa ditempati. Kalau misalnya nanti di situ panas, ya, karena kalau siang itu panas ya. Tapi mereka ada kegiatan terus. Sebenarnya maunya ingin di gereja. Nanti kalau siang panas, turun di bawah. Ya, jadi di bawah dingin. Kalau di atas panas. Ya, ini juga bagian dari korban kita jemaat Tuhan. Mari saudara, kita belajar memberi yang terbaik. Gereja kita juga
berkorban, belajar berkorban. Sudah pelayanan kemendalan kita membawa sembako, itu juga bagian korban. Ada pelayanan kita ke dalam Medowo, mana itu? Berapa kali? 2 kali atau 3 kali ya? Ya? Oh 3 kali, melancu. Lupa melancu, kita berkorban, kita bawa. Nanti sekali waktu juga kalau ada berkat, sudah ditawari Pak Ferry, kapan berangkat? Ya nanti dananya, sembakonya dari Pak Wijen, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingin ke mana itu? Sidodadi, gembala nih sambat-sambat. Biaya naik gak enek. Tante istri saya itu pegang diakonia, seringkali bantu 1 juta untuk hamba Tuhan yang butuh, saudaraku. Nek panenan, ini dia macul gembala, saudaraku. Tandur lombok, tandur segala macam. Tapi ada saatnya juga kering, saudaraku. Nangis-nangis. Tante, supaya aku ditolong diakonianya, brebes-brebes. Nah, sekali waktu nanti kami akan kunjungan ke sana, memberi berkat kepada hamba Tuhan yang perlu. Puji Tuhan kalau di sini ada anak Tuhan yang cinta, ambil bagian. Walaupun kita masih butuh ini, tapi ingin memberi yang terbaik. Amin. Nah, makanya saudaraku, apa yang sudah saya beri, apa yang sudah saya korbankan, jangan dihitung, jangan diingat. Berkatnya itu nanti akan mengalir. Amin. Jadi ada orang yang menyebar justru tambah kaya. Ada yang gak mau berkorban, ada yang medit. Ada saudara yang dikasih. Justru itu hubungannya dengan pribadi keluarga kita. Kelancaran, kemudahan. Tapi puji Tuhan, di sini kalau Natal ada yang kasih 1 juta, ada yang kasih 5 juta, ada yang kasih besar sedikit setiap tahun. Puji Tuhan, dengan korban persembahan itu mesti nyentel, saudaraku. Setiap Natal mesti enek sisanya kemarin nyentel belakang. Nanti kalau Natal lagi sisanya nyandal di teras ini loh, supaya lu halus ya. Kadang-kadang kemarin Victor tahu tiba dewe. Lho kok sing jenenge papae. Wah. Tibonya menggok di situ blender, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajarlah untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang baik. Ingat Tuhan sudah berkorban, ingat Tuhan sudah memberi untuk kita, saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, jalani hidup ini ke depan. Mari kita melakukan, ingat berkorban. Berkorban bukan hanya uang, waktu, tenaga, pikiran, doa kita. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, mungkin sebagai pekerja, kita tahu bagaimana mempersembahkan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Kalau kita lakukan dengan tulus, ikhlas, dengan sukacita, dan Tuhan semakin memberkati. Abraham mengorbankan. Ketika Yesus mengorbankan dirinya dalam Filipi pasal 2 itu, justru mengalami kemuliaan, dia ditinggikan, dimuliakan. Saudara jangan hitung-hitung, wah kalau aku berkorban aku gembalane sugih, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, gembala harus pinter ngatur. Ya, ibu gembala itu kalau ngatur itu pokoknya makan itu saudaraku ya seadanya. Apa yang ada itu bagaimana bisa ngatur persembahan. Apalagi itu ada gangguan, saudaraku. Gangguan itu nenek bubuan, saudaraku. Itu pengaruh, saudaraku. Nah, betul ya. Biasanya belonjo sekian,
Lah, makan sak piring kemudian masa blonjo 10.000. Enggak ada ya. Sekarang itu standarnya di kampung itu piro ya? Berapa, Bu? Loh, 50 ya. Baru tahu ya. Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang saudara saya lakukan, kerjakanlah. Itu tidak akan pernah kita berada di dalam ketakutan. Takut kehilangan, takut rugi, tidak mendapat hasil yang baik. Saudara, semua yang kita lakukan dalam rumah tangga kita akan diberkati Tuhan, amin. Kita akan menikmati penghasilan yang diberkati Tuhan, amin. Pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Masa saudara pancet, susah, kurang, jadi kalau boleh cukup, amin. Apa yang ada cukup. Oleh sebab itu, yang pertama, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan, amin. Lakukanlah dengan cara yang berkenan, sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat menunjukkan kepada saya, kepada saudara, apa yang Tuhan inginkan, apa yang diinginkan Tuhan. Makanya jangan kita malas untuk membaca firman Tuhan. Maka kita tidak heran kalau kita tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Baca firman Tuhan, ini sudah mulai baca ya? Ya. Kalau boleh jangan sampai berutang. Siapa yang mau ikut program baca Alkitab langsung hubungi Mbak Kesi. Setiap hari 2 pasal. Sisihkan, ini korban juga. Sisihkan waktu berapa menit untuk baca Alkitab. Nah, tujuannya apa? Supaya kita khatam. Nah, supaya kita selesai baca PL, baca PB dengan cara 2 ayat, 2 pasal. Nanti hostnya itu mengingatkan. Ya, puji Tuhan Mbak Kesi, terus semangat Mbak Kesi ya. Meskipun ada yang utangnya akeh, wis diampuni Mbak Kesi ya. Ben urusannya sama Tuhan. Yang PL-nya utangnya akeh, ya sekarang ini perjanjian baru usahakan 2 pasal. Kemudian yang kedua, hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Apa kata firman? Yang kita dengar apa? Dan izinkan firman itu bekerja, mengerjakan di dalam seluruh hidup saudara dan saya. Dan mengeluarkan segala hal, segala hal yang tidak berkenan itu supaya keluar dari hidup kita. Segala yang di luar kehendak Allah dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Mari memberikan korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu harta benda, baik tubuh, jiwa, roh kita. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga frekuensi hati kita. Pastikan kita selalu selaras dengan surga, selaras dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu seperti seirama. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya, saudara, firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar terus untuk setia. Belajar untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik.
pastikan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu sesuatu yang menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik atas hidup saudara dan saya. Dulu saya juga orang seberang, pantai sebelah, bukan pantai Kosta. Kami sudah semenjak saya mengenal Yesus, semenjak saya mengikut Tuhan, itu beda jauh. Demikian juga saudara dan saya. Ada lagu, lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan. Kalau yang dulu, ya, yang enggak berkenan. Kalau yang dulu enggak pernah ingat Tuhan. Kalau yang dulu hanya untuk kepentingan daging, kepentingan diri sendiri, mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak damai, tidak sejahtera. Walaupun mungkin kita mendapatkan sesuatu yang banyak yang kita dapatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita tetap mempersembahkan korban persembahan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang terlebih dahulu, teladan dari korban Yesus ini mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan. Jangan takut, jangan berhenti. Kami rindu saudara yang dikasih Tuhan, karena kami sebagai gembala melihat, merasakan, dan mengalami bagaimana kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, saudara sendiri bisa mengalami, saudara sendiri bisa merasakan. Bukan malah habis, bukan malah entek, bukan malah kurang, justru Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau mungkin dalam hidup kita belum ada yang benar, kalau dalam hidup kita kurang berkenan, kurang layak di hadapan Tuhan, oleh sebab itu pelajaran dari korban Yesus, pelajaran dari korban Abraham, ketika anak satu-satunya diserahkan, diminta oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ujian korban anak yang nanti saudara kita ini merayakan hari kurban, yang dikorbankan Ismail, kalau kita yang dikorbankan Ishak, saudara yang dikasih Tuhan. Anak perjanjian, bukan anak budak. Loro sakit sebenarnya ketika Ishak, Bapak, mana domba yang akan disembelih? Nah, Bapak itu nggo pedang, saudara, yang siap menyembelih anaknya, saudara yang dikasih Tuhan. Dari situlah muncul ada kata Yire, ya apa? Yire, Allah yang mengadakan. Mungkin saudara merasakan dan mengalami sendiri saat-saat butuh, saat-saat tidak ada, saat-saat berkekurangan. Ingat, Allah Yehova Jireh ada. Dan pada saat itu Tuhan menyediakan anak domba yang akan disembelih, bukan anaknya. Tapi kalau misalnya Abraham, tak eman-eman anak emek, situ anak perjanjian, waktu didapat lahirnya aku suatu tua, wis mati haid, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi justru itu yang diminta oleh Tuhan. Tapi Abraham tidak menolak apa yang dimau oleh Tuhan. Dan Abraham menyerahkan. Makanya Abraham menjadi
orang yang diberkati. Oleh keturunan Abraham lahir raja-raja, lahir bangsa-bangsa, dan oleh keturunannya itu bahkan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang. Sama saudara. Jadi saudara kita Islam Kristen, teko Ibrahim, Yahudi, sama saudara yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Makanya jangan hitung-hitung. Setiap Natal seperti biasa kita mengadakan korban persembahan untuk Natal. Ya. Kemudian untuk pelayanan nanti ada tamu 6 orang. Memang nanti mereka masak sendiri, nanti saya tak dudui saudaraku. Didudui apa artinya? Ditelesi ya. Tak beritahu nanti di sini ada warung Erna. Lek golek lawo, lek mungkin repot. Oh di sini ada apa namanya Kentucky, masuk lagi ada lawo-lawo, wis terah pilih masak dewe atau beli lawo atau masak nasi. Tapi nanti kami berusaha kalau mungkin saudara mau berkorban nanti setiap minggu kita ngasih makan karena mereka melayani ya, kita masih makan. Habis ibadah pelayanan begini ala kadarnya ya, diusahakan. Jadi khusus minggu nanti besok Senin masak dewe saudaraku ya, ini 6 orang nanti ya, puji Tuhan ya, listrik juga tambah. Memang tanteku seringkali wedol nang duit saudaraku, iki lene kegiatan-kegiatan terus bunyi saudara yang dikasih Tuhan listriknya. Ya puji Tuhan sampai sekarang ini waktu ibadah belum pernah mati, bisa ibadah, lampu menyala, kegiatan-kegiatan pokoknya sing penting enek ya. Walaupun belum bisa nyaur kas wanita, enggak apa-apa. Nanti bayarnya tahun 2030 enggak apa-apa nanti. Tapi enggak sampai saudara, pasti nanti persembahan itu terkumpul lagi. Oh setelah pertemuan wilayah nanti dikembalikan. Ya, nanti juga ada ketempatan. Sebenarnya bulan Mei diundur karena ada ibadah di Tulungagung di pantai. Kemudian bulan Juli diundur karena kami mau lamaran saudara. Pesah. Ya. Doakan saudara ya, tanggal 30 terus saya njaluk wilayah. Waduh repot iki. Tolong aku diundur bulan Agustus. Orang yang di Sidodadi yang tak ceritakan tuh sing nangis-nangis itu. Aduh danane gurung enak Om. Nanti aja sih saya ada kebutuhan ini. Jadi jadwalnya Agustus tak tuker gitu. Enggak mau. Saya cari lagi badek. Nah, sing badek gelem. Jadi nanti bulan September rada molor ya. Lumayan jadi kita rada longgar ya nanti. Ya, nanti ada tamu, ada sekitar 70 hamba Tuhan. Kita akan menjamu, kita akan memberi makan untuk hamba-hamba Tuhan. Tetap biar kita belajar berkorban, belajar memberi. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya jemput sama-sama. Ingat kasih-Nya. Atau yang pertama apa tadi? Kata-kata pujian. Lagu yang pertama tadi, penyembahan. Kasih yang terindah. Saya jemput kita berdiri bersama-sama, kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Mari, Engkau yang ku ingini, Engkau yang ku hargai. Belajarlah memberi yang terbaik seperti Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam. Kami mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam amin. Ingat pengorbanannya Yesus, selamatkan saudara dari saya untuk harta Yesus. Amin, amin. Yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kita sembah. Kuralawasi, kuralawasi. Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami, biar kami mempersembahkan korban persembahan yang berkenan, hidup kami yang layak di hadapan-Mu. Yesus, haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Yesus, glory, glory, glory. Engkau sudah mati, pengorbanan-Mu, kasih yang sempurna kami dapatkan, mengangkat hidup kami. Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku karya terbesar. Karya kami mohon Mbak Kesi berdoa maju ke depan dalam hidupku, pengorbananku yang sembuhkanku, Engkau yang berharga, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kasih yang begitu luar biasa. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah mengasihi kami. Engkau Allah rela mengorbankan tubuh-Mu hanya bagi kami manusia berdosa. Dan biarlah kami anak-anak-Mu di tempat ini terus belajar dan belajar Tuhan. Untuk kami juga mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah kami terus belajar mengasihi Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan kesungguhan kami Tuhan. Dengan ketulusan hati kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan, supaya apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan, itu bisa berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk terus bekerja membaharui setiap kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami boleh lebih hari lebih berkenan, dan kami boleh lebih hari lebih bisa menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami semua bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami bisa lakukan kami perbuat, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami rindu urapan kuasa-Mu. Saat ini kami membuka hati kami ya Bapa. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah terus di dalam hati pikiran kami. Ubah kami menjadi baru di hadapan-Mu Yesus, untuk kami berani melakukan firman-Mu, untuk kami tidak setengah-setengah, untuk kami tidak ragu-ragu akan firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah kekuatan pengharapan kami. Kami percaya Allah yang sanggup mengadakan, Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi setiap kerinduan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami, dan Engkau akan selalu memimpin setiap langkah kaki kami, untuk kami semakin mengasihi dan kami semakin melekat padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Urapi terus hamba-Mu, pakai lebih hari lebih luar biasa dengan setiap kebenaran firman-Mu, untuk boleh jadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh semakin bertumbuh, untuk kami semakin berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Kalau sebentar kami akan terima perjamuan asa Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh layak menerima persembahan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Biarlah tubuh darah-Mu itu terus menyatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus, Engkau sudah mengasihi kami, dan Engkau sudah memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Kami siap menerima perjamuan asa yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lukaku
salib yang sudah dilayani bisa berdiri. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, kami mengenal-Mu yang tunggal. Aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tangannya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Haleluya. Terima kasih Uralawasiku. Ingat kasih, ingat bilur yang memulihkan, yang menyembuhkan. Terima kasih. Terima kasih, kita pastikan semua sudah mendapat pelayanan, menerima roti, menerima tubuh, menerima anggur, menerima darah Yesus. Kita siapkan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan. Dengan iman percaya kita memperingati, kita bersekutu, makan, menikmati tubuh daripada Tuhan tinggal dalam hidup saudara, sehingga Tuhan bertahta, Tuhan ada dalam hidup saudara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati.
terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau menyelamatkan kami, mengampuni setiap dosa kami yang tidak layak kembali kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, saat ini kami akan masuk dalam persekutuan melalui kuasa darah-Mu. Oleh belur-Mu, oleh kuasa darah-Mu ada kuasa dalam hidup kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Satu kali untuk selamanya. Kalau orang-orang imam-imam melakukan setiap hari, setiap saat, terus menerus, berapa binatang ternak yang harus dikorbankan. Tetapi hari ini biarlah tubuh kami menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati kuasa darah-Mu. Kami percaya kuasa darah-Mu yang menyanggupkan kami, yang memulihkan kami, yang menyucikan, membenarkan kehidupan kami. Dengan iman percaya, silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat keselamatan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak ada di dalam ketakutan. Kami tidak ada dalam kecemasan. Kami ada di dalam berkat, pemulihan, iman percaya. Itulah sebabnya kami mau belajar mempersembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami, milik kami, apa yang ada pada kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Amin. Semua diberkati Tuhan ya. Kita telah menerima firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, menjadikan rema dalam kehidupan kita. Dan kita juga telah menikmati tubuh dan darah Kristus, jadi pengingatan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus telah mati dan menebus dosa kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Mari kita persiapkan korban persembahan kita untuk yang terbaik dan pelayanan Tuhan. Saya minta nanti Mbak Agnes untuk berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang boleh menyucikan kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berikan yang terbaik. Bersama Yesus lakukan perkara. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua yang bersama Yesus lakukan perkara. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang, amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, amin. Masalah kita, Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk
kita semua. Yesus, Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ada, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala, Dia Raja, Dia Raja segala Raja. Sekali lagi, Dia Raja segala Raja. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih atas persembahan dan korbannya. Biarlah Tuhan yang membalas dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita ada di awal bulan Juni. Untuk itu kita akan mendengar pengumuman satu minggu ini ada. Pak, tolong Pak, pengumuman anak-anak nggak tahu. Untuk pengumuman 1 minggu ini nah, warta Ebenezer sepekan. Untuk hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, mari, gereja terbuka untuk doa pagi. Untuk hari Senin sore jam 5 sore ada latihan untuk anak-anak. Jadi kita membuka untuk latihan musik untuk anak-anak sekolah minggu remaja di tempat ini. Hari Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore. Jam 6 sore ada doa di tempat ini. Mari pelayan-pelayan dan juga jemaat-jemaat yang lain terbuka untuk hadir doa malam. Ibadah wanita Kamis 6 Juni jam 6 sore. Untuk WL-nya Ibu Haryani, acaranya doa. Jadi bagi ibu-ibu semua, mari saya undang untuk kita boleh bersama-sama bersekutu untuk ibadah wanita. Dan Jumat ada ibadah pelayan altar. Bagi pelayan-pelayan, pendoa-pendoa semuanya diundang untuk hadir. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Untuk hari Minggu pelayannya untuk hari Minggu ibadah raya jam 9 tanggal 9 Juni jam 7 pagi. Pelayannya WL-nya Ibu Yusana Samuel, Bu Samuel, singernya Ibu Hani dan juga Bapak Samuel. Untuk Asher Bapak Rudi Santoso. Puji nama Tuhan. Oh, terakhir ada sekolah minggu tanggal 9 Juni. WL-nya Yesi dan firmannya Ibu Gembala. Untuk ibadah remaja jam 6 sore. WL-nya Meme, firmannya Ibu Kesi. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya tadi di BCI saudaraku sama Pak Titus. Nanti jemaat jangan boleh pulang dulu. Nanti ada berkat, nggak tahu berkatnya itu apa, dari Pak Titus dan Ibu sekeluarga. Puji Tuhan, ya kiranya Tuhan yang balas memberkati setiap jadi lelah pengorbanan Pak Titus. Nanti sekali waktu kalau penginjilan nang desa-desa saya ajak lek gelem. Ya, puji Tuhan. Ya, kami juga ingin memberkati keluar ya, kami juga bukan hanya walaupun kita sederhana tapi kita jadi berkat. Terima kasih Pak Titus. Tuhan berkati. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Nanti tanggal 15 ada tamu dari Jakarta, dari STT yang akan pelayanan di sini. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih, kami mohon Bapak Titus maju ke depan berdoa mengucap syukur kasih Yesusku.
sebab hari ini Tuhan adakan syukurkan. Sebab hari ini Tuhan Sungguh benar Tuhan, kami ucap syukur buat hari yang sudah Kau berikan pada pagi ini, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Dan kami percaya melalui ibadah pagi ini Engkau telah campur tangan dan Engkau telah turun tangan, sehingga kami datang dengan sakit-nyakit Kau telah sembuhkan. Kami datang dengan kegelisahan, Tuhan berikan kegembiraan. Kami datang dengan satu sakit nyakit saat ini, Tuhan sudah bebaskan. Kami datang dengan suatu kelemah, dengan ketidakberdayaan, dan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan setiap hidup kami menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan kami percaya apa yang Tuhan lakukan buat persembahan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami percaya persembahan-Mu, korban-Mu sungguh membuat kami semakin giat, semakin cinta kepada Engkau ya Bapa. Dan ajari Tuhan kami untuk bisa mempersembahkan apa yang kami miliki melalui harta benda kami, melalui hidup kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami semakin cinta, semakin percaya kepada Engkau, bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan Allah kami yang benar. Dan pada saat yang indah Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya ingin melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan kami tetap menjaga hati, frekuensi hati kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi seberapa sidang jemaat-Mu sudah Engkau percayakan tempat ini. Biarlah Tuhan taruh roh-Mu sehingga semakin hari semakin percaya dan menaruh harapannya hanya kepada Engkau. Engkau urapi Bapak Ibu Gembala di sesuatu tempat ini. Biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Bangku-bangku yang kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru akan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati tangan kanan kiri, muka belakang, dan kami percaya Engkau memberkati buat pondok yang ada di depan kami. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga kami tetap boleh menjalin persatuan, kerukunan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu doakan untuk Pak Dadang. Kalau mungkin saat ini terganggu kesehatannya, mungkin pusing dan lain yang dialami, saat ini mohon belas kasihan, kemurahan, kuasa, mujizat oleh kuasa bilur-Mu, supaya Pak Dadang dijamah Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Pak Dadang sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan, mengalami kesembuhan, hatinya diberi damai sejahtera sukacita. Terima kasih. Umat-Mu yang tidak bersama di mana mereka berada, ingatkan supaya bisa bersekutu di tempat ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar dilawat, diberkati Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan berkati. Mari kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian hari ini sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tidak tahu langsung atau bagaimana? Oh ya, langsung ya.